Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidhalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kembali Allah dalam hadis ini. Sedikit baca hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di bab subbab tentang adab. Di pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang beberapa hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, atau 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kemudian rahimahullah kita masuk hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, hendaklah kalian melihat kepada orang yang berada di bawah kalian, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum, karena yang demikian itu, kata Rasulullah, ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum, yang demikian itu adalah lebih patut, lebih layak, sehingga kalian tidak mudah untuk meremehkan, mengecilkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi Nabi meminta kepada kita, kepada saudara-saudara, dan tentunya kepada kita semuanya umatnya, kata Rasulullah, hendaknya kita melihat orang yang berada di bawah kita, dan di saat yang sama kita tidak memandang, tidak melihat kepada orang, atau tidak mudah kagum terhadap orang-orang yang berada di atas kita. Kalau itu dilakukan,
lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam urusan dunia, urusan pangkat, urusan jabatan, urusan harta, urusan kedudukan, urusan harta, duit, urusan duit, bukan duit, urusan duit maksudnya. Artinya Rasulullah minta agar kita melihat orang yang ada di bawah kita. Dan tentunya contohnya banyak sekali, teman-teman. Misalkan kita sudah sebulan gajinya 10 juta, banyak sebetulnya 10 juta itu. Masih kurang gitu ya. Padahal banyak orang yang gajinya 1 juta sebulan. Atau banyak juga orang yang bahkan tidak punya pekerjaan. Makanya kata Rasulullah, dalam urusan duit, urusan dunia, sebaiknya melihat orang yang mungkin lebih rendah daripada kita, lebih rendah penghasilannya, lebih rendah pangkat dan jabatannya. Misalkan kita punya teman, dia sudah rajin tahajudnya, misalkan bangun jam 3 atau bangun jam setengah 4, dan kita sebagai temannya katakanlah layak untuk kemudian melihat dia, termasuk juga berusaha untuk menyamai dia atau bahkan melebihinya. Kenapa? Karena urusannya berkaitan dengan ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gitu ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surah apa itu? Surah Al-Mutaffifin ayat ke 26 kalau tidak salah ya. Wa fi dzalika, maka dengan itu kata Allah, hendaknya orang itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan diminta oleh Allah berlomba-lomba. Adapun dalam urusan dunia gitu ya, urusan harta dan seterusnya, tidak layak kemudian untuk diperlombakan. Adapun memang faktanya sebaliknya gitu ya. Sebagaimana firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kata Allah, memperbanyak harta telah melalaikan kalian umat manusia hatta zurtumul maqabir, ketika sudah mati masuk ke liang lahat baru sadar bahwa apa yang dia kejar-kejar selama ini ternyata sia-sia belaka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, artinya kalau kita, kata Rasulullah Muhammad SAW, melihat orang yang berada di bawah kita gitu ya, dalam urusan dunia, dan tidak melihat orang yang lebih di atas kita, itu akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun boleh saja gitu ya, sedikit, tanda kutip ya, sedikit nikmat Allah yang diberikan kepada kita, boleh jadi itu banyak sebetulnya kalau kita mensyukuri. Dan memang banyak hal yang sangat-sangat bisa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hal. Dan memang tidak bisa dihitung gitu ya, jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah An-Nahl ayat 18, termasuk surah Ibrahim ayat 34. Kata Allah di situ, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa merangkumnya
tidak bisa meringkasnya. Bayangkan gitu ya, menghitung dirangkum tidak bisa, apalagi mau dirinci gitu ya. Dihitung nikmat-nikmat yang besar saja kita tidak akan bisa, apalagi menghitung sedemikian detail nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Termasuk juga hadis ini mengisyaratkan kepada kita untuk sama seperti yang kemarin di hari Rabu kemarin, Nabi melarang kita kemudian untuk bersikap dengki ya Pak Ibu ya, iri dengki. Karena biasanya kalau kita melihat orang yang berada di atas kita gitu ya, biasanya yang muncul adalah apa? Iri hati, iri dengki. Bahkan sempat kami sampaikan kemarin gitu ya, stres, stroke, kena serangan jantung gara-gara hasad, iri dengki. Temannya beli mobil gitu ya, beli mobil lah gitu ya, kapan saya beli mobil gitu ya. Kita gak ditanya, mobilnya beli nih, enggak, nyicil gitu ya. Alhamdulillah masih nyicil ya. Tapi besok udah lunas, waduh besok udah lunas ya. Stroke jadinya itu temannya. Lucu jadinya itu. Jadi banyak ya kisah-kisah seperti itu. Kita terlalu mengurusi pencapaian orang lain, prestasi orang lain, dan kita lupa nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Itu ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan kemarin gitu ya, kita tidak perlu iri sebetulnya dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan harta dan seterusnya. Yang paling layak kita iri kepada orang lain ketika orang lain itu punya prestasi ibadah, prestasi kebaikan yang jauh di atas kita. Sebagaimana hadis yang disampaikan kemarin, kata Rasulullah Muhammad SAW, la hasada illa fithnain. Tidak ada hasad, tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada iri hati, kecuali pada dua hal, kata Rasul, atau ghibthah namanya ya. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi. Kita boleh iri kata Rasulullah kepada orang yang Allah berikan harta kepada orang itu, kemudian orang itu menyalurkan hartanya di jalan yang benar. Itu. Kalau misalkan kita punya teman, punya kenalan, punya tangga yang ternyata dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata kemudian rezeki yang melimpah ruah itu tidak menjadikan dia sombong, malah kemudian harta yang Allah berikan kepada dia disalurkan, diinfakkan, dizakatkan, diwakafkan dan seterusnya. Kalau ada orang yang seperti itu kata Rasulullah, maka kita boleh atau bahkan tidak hanya boleh gitu ya, dianjurkan untuk bersikap iri, bukan dengki ya, dijadikan alasan kemudian bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Misalnya kita punya teman gitu ya, dia zakatnya rajin gitu ya, dan seterusnya, hartanya banyak, kemudian zakatnya juga banyak, infaknya juga banyak, maka layak kemudian kita iri kepada orang itu. Kapan ya saya bisa seperti itu? Infak banyak, zakat banyak, donasinya banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi itu yang pertama kata Rasulullah, orang yang boleh atau bahkan dianjurkan untuk kita iri kepadanya adalah orang yang Allah berikan, mudahkan untuk mendapatkan harta yang melimpah, kemudian hartanya tidak dijadikan media untuk bersikap sombong, malah hartanya
disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang layak untuk kita iri kepadanya adalah orang, kata Rasulullah, rajulun atahullahul hikmata fayaqdi biha wa yu'allimuha, atau kama qala Rasulullah, yaitu orang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian orang itu mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ya, misalkan para ustadz atau para syekh, para guru dan seterusnya yang mereka mengamalkan ilmunya walaupun sedikit gitu ya, termasuk juga menyalurkan, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kalau kita punya kenalan seperti itu, layak kemudian kita iri kepadanya, kemudian kita juga berusaha untuk menyamai orang itu atau bahkan melebihi orang itu dalam hal kebaikan. Makanya sering ayat yang kita dengar apa? Fastabiqul khairat, kata Allah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 148, termasuk surah Al-Maidah ayat 48. Tapi di pertengahan ayatnya kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam ibadah dan kebaikan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah hadis yang kedua. Artinya kita diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kemudian menjadikan kita sombong. Dikasih pangkat dan jabatan tidak perlu sombong gitu ya. Dikasih harta yang melimpah tidak layak sombong gitu ya. Bagaimanapun semua itu adalah titipan, termasuk yang punya ilmu, yang alim, yang banyak ilmunya, tidak layak untuk sombong. Bagaimanapun tadi semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapa itu? Sebagaimana Nabi Sulaiman. Bapak Ibu rahimakumullah gitu ya. Kan Nabi Sulaiman itu adalah orang terkaya gitu ya, mungkin melebihi Bill Gates gitu ya. Tahu Bill Gates Bapak Ibu? Atau Steve Jobs gitu ya. Atau mungkin Mark Zuckerberg gitu ya. Nabi Sulaiman itu adalah orang terkaya. Bukan kata saya tapi kata Allah ya. Allah yang bilang. Allah sebutkan di Quran surah Shad ayat 35 dan seterusnya. Kata Allah atau doanya Nabi Sulaiman, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Duhai Allah, ampunilah saya dan berikanlah kepada saya kekuasaan, kekayaan dan seterusnya yang tidak bisa ditandingi, disaingi oleh orang-orang setelah saya. Nah itu ya jelas sekali gitu ya. Nabi Sulaiman kekayaannya, kekuasaannya juga tidak bisa ditandingi oleh generasi manapun setelah beliau. Nah, dari kekuasaan yang luar biasa itu, dari kekayaan yang begitu banyak itu gitu ya. Tapi ternyata Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Surah An-Naml ayat ke-40. Kata Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi, semua ini adalah bagian dari karunia Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur,
Allah hendak menguji saya, apakah saya akan menjadi hamba yang bersyukur atau malah ingkar atau kafir. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Adapun orang yang bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada dia, sesungguhnya dia telah mensyukuri dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Adapun orang yang ingkar tidak mensyukuri nikmat Allah, ketahuilah kata Nabi Sulaiman, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tuhanku Allah itu maha kaya, maha terpuji. Allah tidak butuh sebetulnya dipuji. Kenapa? Karena Allah sudah terpuji, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Nabi Sulaiman yang kayanya luar biasa, termasuk kekuasaannya luar biasa, tetapi ternyata tidak menjadikan beliau bersikap sombong, tetap bersikap tawadhu, rendah diri, tidak menampakkan kekayaannya kepada orang lain. Ini pahala juga sebetulnya, tidak menampakkan kekayaannya kepada orang lain. Jangan sampai kita kemudian seperti Qarun. Tahu Qarun Bapak Ibu ya? Ya, pernah dengar ya. Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Qarun Allah abadikan kelakuan Qarun ini di Quran, Bapak Ibu ya. Kelakuan jeleknya tentunya ya gitu ya. Di surah Al-Qasas itu surah ke-28 ayat 79-80. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Si Qarun ini kata Allah kemudian keluar dengan memamerkan kekayaannya, memamerkan mobil Rolls-Royce-nya gitu ya kalau sekarang mungkin ya. Naik mobil pakai mobil Rolls-Royce yang seharga 20 miliar gitu ya. Atau mungkin pakai jet pribadi gitu ya kalau sekarang. Kemudian HP-nya miliaran gitu ya kalau sekarang. Ternyata setelah Qarun ini keluar rumah gitu ya, dengan niat memang memamerkan kekayaannya kepada orang lain, apa respon orang-orang itu? Qalu ya laitana mithla ma utiya Qarun. Aduh, seandainya saya bisa seperti Qarun, enak ya. Naik mobil Rolls gitu ya, atau naik Alphard dan seterusnya. Innahu ladzu hadzin azim. Sungguh Qarun ini orang terhormat sekali gitu ya. Kayaknya sak pirang-pirang kata orang Jawa ya. Udah enggak karu-karuan kekayaannya. Nah itu. Dan ternyata respon semacam ini terjadi zaman kita Bapak Ibu ya. Ada atau tidak seperti ini? Ada banyak gitu ya. Ya kayak kaumnya Qarun berarti. Mereka itu terkagum-kagum terpana terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Qarun gitu ya. Ya laitana mithla ma utiya Qarun. Waduh, kata mereka, seandainya saya memiliki kekayaan sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Tetapi Allah kemudian melanjutkan, adapun orang-orang yang diberikan ilmu justru sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Qarun. Apa kata Allah itu? Abadikan di Quran surah Al-Qasas ayat 80. Kata Allah, qala alladziina utul ilm, berkatalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, thawabullah khairun, adapun pahala Allah lebih baik. Karunia Allah tentunya berupa iman dan amal soleh dan ibadah-ibadah yang lain itu lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Jadi memang terjadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini kan bukan ya sebagian di antara kita lah
termasuk orang yang mudah kagum, mudah wow gitu ya kalau bahasa sekarang. Wih, gitu. Gampang kagum, gampang takjub gitu ya. Ada atau tidak seperti itu ya? Ada. Ada. Gampang takjub, gampang apa namanya? Itu apa? Gampang kagum. Generasi gampang kagum gitu ya. Ada mall baru, padahal gak pernah masuk gitu ya. Cuma numpang wah aja. Numpang kagum aja itu. Kira-kira seperti itu. Padahal ya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya memang sempat terpana, sempat terkagum-kagum terhadap apa namanya kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Sempat gitu ya. Akan tetapi kemudian apa namanya langsung diturunkan ayat wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surah Al-Hijr ayat 88, termasuk surah Thaha ayat 131. Kata Allah, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah di situ, Muhammad, janganlah pandanganmu tertuju kepada orang-orang yang saya berikan sebagian nikmat daripada dunia ini. Bayangkan. Jadi Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah tidak mudah kagum, tidak mudah terpana, agar tidak mudah takjub terhadap sebagian orang yang diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling layak kita takjub adalah ketika kita melihat orang yang apa namanya berlomba-lomba di dalam kebaikan gitu ya, yang prestasi kebaikannya di atas kita. Kalau ada orang seperti itu layak kita takjub gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang kedua. Kemudian kita masuk hadis yang ketiga. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Saya bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah, apa itu kebaikan, apa itu dosa? Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak yang baik ini tidak hanya kepada manusia gitu ya. Tentunya akhlak yang baik ini pertama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas gitu ya. Jelas. Misalnya kita sholat gitu ya, sholat kemudian tidak pakai peci, pakai celana pendek, lutut, pakai kaos gitu ya. Mungkin sah sholatnya secara fikih, secara hukum gitu ya. Akan tetapi kurang layak gitu ya. Kita ketemu presiden saja rapinya mohon maaf gitu ya. Ini kita beribadah kepada Allah, bermunajat dengan Allah, masa salatnya seperti itu. Nah, itu bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akhlak kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Ini akhlak yang paling utama ini. Akhlak kepada Allah, tidak menyekutukannya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak kepada Allah gitu ya. Kemudian ada akhlak kepada sama manusia. Ya banyak tentunya. Tidak membuli, tidak mencaci. Kalau ketemu kemarin mengucapkan salam, tidak mendengki. Termasuk juga bitolkin hasanin, ketika ketemu saudaranya dengan menampilkan wajah yang berseri-seri, itu juga bagian dari akhlak yang mulia. Ada akhlak juga kepada alam semesta gitu ya, kepada pepohonan, kepada alam. Kalau sekarang misalkan tidak eksploitasi alam, dan itu sebetulnya masuk kategori akhlak yang mulia. Makanya bahkan Nabi melarang kita kencing di lubang. Tahu kan Bapak Ibu ya? Tahu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW kan melarang gitu ya. Buang air kecil di lubang. Boleh jadi di lubang itu ada apa? Ada semut atau makhluk-makhluk yang lain yang tinggal di lubang itu. Kalau kita pipis kasihan toh, gitu ya. Apalagi pipisnya kita gitu kan ya. Wis mendem nanti ya mana bilisnya semutnya itu jadinya. Nah itu artinya akhlak itu kepada Allah, termasuk kepada manusia, termasuk kepada alam semesta. Itu definisi akhlak yang secara menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Dan itu merupakan kebaikan kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kebaikan itu kata Rasulullah adalah kita memiliki akhlak yang mulia. Pertama akhlak kita kepada Allah, ibadahnya bagus gitu ya, tauhidnya bagus, termasuk akhlak kita kepada manusia, termasuk akhlak kita kepada alam semesta. Itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, wal ithmu, adapun dosa kata Rasulullah, ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang menjadikan kita ragu dan bimbang dan sedih, dan kita benci kalau dosa itu dilihat oleh orang lain. Jadi memang sebetulnya fitrah kita sebagai manusia itu sebetulnya tidak ingin berbuat dosa gitu ya. Dan kita tidak ingin juga kalau kesalahan dan dosa kita itu diketahui orang lain sebetulnya. Fitrah kita seperti itu. Akan tetapi ada orang yang udah keluar fitrahnya gitu ya, melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa terang-terangan. Udah ditangkap KPK korupsi masih cengengesan gitu gitu ya. Ketawa-ketawa, enggak ada rasa malu sama sekali udah itu. Nah, itu ya. Berarti dia udah keluar dari fitrahnya. Padahal kata Rasulullah, manusia itu sebetulnya kalau ketahuan dosanya, ketahuan kesalahannya, sebetulnya dia malu. Tapi ada beberapa orang yang tidak malu tadi, contohnya koruptor dan lain semacamnya. Apa kemudian yang menyebabkan kita berbuat dosa gitu ya, yang sebetulnya awalnya kita tidak mau berbuat dosa dan kita malu kalau dosa kita itu diketahui orang lain, tetapi kenapa kita masih berbuat dosa? Tentunya atas bisikan-bisikan setan. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, perbuatan dosa, kejelekan yang kita lakukan itu kemudian dihiasi oleh setan. Kalau bahasa
yang pernah disampaikan oleh Ustadz kemarin itu namanya tazyin. Jadi dihiasi. Sebetulnya itu buruk gitu ya. Tapi dibuat indah oleh setan. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah An-Nahl, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, An-Nahl ayat 63. Kata Allah, "Tallahi laqad arsalna ila rusulin fazayyana lahumus syaitan." Kemudian fazayyana lahumus syaitan a'malahum. Kemudian setan memperindah perbuatan mereka. Jadi yang jelek dianggap baik. Ya banyak sekarang gitu ya. Contoh terbaru apa? Ya LGBT misalkan gitu ya. Udah LGBT boleh, itu fitrah manusia kok gitu ya. Manusia punya kecenderungan masing-masing gitu ya. Masa fitrahnya orang lahir udah LGBT dilarang gitu ya? Ada atau tidak seperti itu? Ada gitu ya. Jadi udah jelas-jelas terlarang, kemudian dibuatlah alasan-alasan agar perbuatan jelek itu seolah-olah indah dan seolah-olah alami, seolah-olah merupakan perbuatan fitrah gitu ya. Ada atau tidak? Ada. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Tadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Adapun dosa adalah sesuatu yang menjadikan kita bimbang, bingung dan sedih. Dan kita tidak ingin kalau kesalahan dan dosa kita itu diketahui orang lain, dan ini bagi orang yang masih sesuai dengan fitrahnya. Adapun orang yang sudah keluar dari fitrahnya, justru mereka menampakkan dosa-dosanya. Ada atau tidak seperti itu? Ada juga. Ada pamer dosa, pamer kesalahan, pamer kemaksiatan, banyak gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.